Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ana Atika. Di sini saya menyuguhkan berbagai macam cerita, seperti cerita kehidupan, olahraga dan masih banyak lainnya. Cerita ini saya buat tidak lain sebagai hiburan semata dan pelajaran buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, dan yang belum subscribe segera untuk pencet kolom subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita saya berikutnya. Baik, mari kita mulai saja ceritanya. Langit Istanbul sore itu kelabu, seolah memahami suasana hati Megawati Hangestro. Duduk di bangku belakang bus tim, ia menatap kosong keluar jendela. Gedung-gedung megah dan bendera Turki yang berkibar tak menarik perhatiannya. Di genggamannya, ponsel yang sedari tadi bergetar dengan notifikasi berita dan komentar pedas netizen, semuanya mempertanyakan performanya yang menurun belakangan ini. Megawati diam, tidak satu pun dari mereka tahu betapa berat beban yang ia pikul. Di balik senyuman tipisnya yang sering ditampilkan di hadapan kamera, Megawati menyimpan luka batin yang tak terungkap. Tekanan dari pelatih yang mengharuskannya selalu tampil sempurna, ekspektasi publik yang menjadikannya simbol kebangkitan voli Indonesia, dan perasaan kesepian di negeri orang membentuk simpul tajam di dadanya. Bahkan rekan-rekan satu tim tak tahu, semalam ia menangis sendirian di kamar hotel, memeluk lutut di sudut gelap ruangan. Pertandingan persahabatan melawan tim nasional Turki bukan sekadar laga biasa. Di sanalah reputasi dan harga dirinya dipertaruhkan. Yang membuat situasi makin genting, muncul nama Çayırgan, bintang baru Turki yang dikenal dengan permainan provokatifnya. Dalam beberapa hari terakhir, Çayırgan terang-terangan meremehkan Megawati lewat media sosial dan wawancara. "Bintang Asia, aku hanya lihat bayang-bayang," ucap Çayırgan dengan senyum sinis yang viral. Pelatih Randy mencoba menguatkan mental Megawati. "Kamu kapten, kamu jantung tim ini. Jangan biarkan dia menggoyahkanmu," katanya sebelum latihan. Tapi Megawati hanya mengangguk pelan, matanya tetap menyimpan kesunyian. Ia tahu, melawan Çayırgan bukan hanya soal membalas ejekan, ini tentang menjaga martabat. Tapi batinnya masih bertanya, sanggupkah ia menjawab semua itu? Saat sesi latihan sore berlangsung di arena utama, sorotan kamera internasional tertuju padanya. Megawati tampil tanpa ekspresi. Bahkan saat memukul bola dalam drill, powernya tampak tertahan. Beberapa pemain lawan, termasuk Çayırgan, menatap dengan pandangan mengejek. Megawati melihatnya, lalu menunduk. Hanya ia yang tahu bahwa badai sedang tumbuh di dalam dirinya, menanti saat yang tepat untuk dilepaskan. Di lorong menuju ruang ganti, suara Çayırgan terdengar nyaring menggema. "Apa dia sudah pensiun sebelum pertandingan dimulai?" katanya sambil tertawa bersama rekan satu tim. Suara itu menyayat, tapi Megawati tetap tak bicara. Ia melangkah masuk ke ruang ganti, menatap cermin, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri, "Aku akan buktikan siapa aku. Tapi bukan hari ini, besok semua akan tahu." Dan di malam yang sunyi itu, saat seluruh tim terlelap, Megawati berdiri di balkon hotel, memandangi langit Istanbul yang mulai berbintang. Angin dingin menerpa wajahnya, namun hatinya mulai membara. Ini bukan hanya soal voli. Ini tentang harga diri, tentang hati yang telah terlalu lama diam, dan kini siap berbicara lewat spike yang tak akan dilupakan dunia. Çayırgan berjalan dengan langkah congkak menyusuri lorong arena, tubuhnya menjulang dengan aura keangkuhan yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu betul bahwa seluruh media tengah menyorot laga besok, dan dirinya, dengan mulut tajam dan wajah tampan itu, menjadi pusat perhatian. Wartawan Turki mengelilinginya, menanyakan pendapatnya soal Megawati Hangestro. Dia hanya legenda di cerita lama Asia. Di sini, dia cuma bayangan yang lelah, jawab Çayırgan, disambut tawa para pendukungnya. Tak hanya lewat kata-kata, Çayırgan juga bermain kotor secara psikologis. Dalam sesi latihan gabungan yang diizinkan panitia demi kebutuhan media,
Ia sengaja berdiri di sebelah Megawati saat pemanasan, menatapnya dari ujung mata sambil melontarkan ejekan lirih dalam bahasa Inggris. Too soft, too slow, is this the best Indonesia can offer? Megawati mendengarnya. Ia tidak menjawab, tapi jemarinya yang mengepal dan napasnya yang mulai memburu mengisyaratkan bahwa ketenangannya sedang diuji. Pelatih Randy sempat mencoba menengahi, namun Cairgan malah makin menjadi. Ia menjatuhkan bola ke arah Megawati dengan sengaja dalam satu sesi latihan serve, membuat bola menghantam punggungnya. "Ups," katanya, pura-pura tak sengaja. Rekan-rekan Megawati langsung menatap penuh amarah, tapi Megawati sendiri hanya berbalik, memungut bola itu dengan tenang, dan kembali ke barisan. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya, tapi tatapannya kini berubah dingin, seperti kabut sebelum badai. Di ruang konferensi per sore itu, jurnalis Indonesia mencoba membela Megawati. Mereka bertanya balik kepada Cairgan, apakah ucapannya tak berlebihan. Tapi pemain asal Ankara itu hanya tertawa sinis. "Jika kau terlalu lembek untuk menerima kebenaran, sebaiknya jangan masuk ke lapangan." Ucapannya memicu reaksi dari media sosial. Dunia maya mendidih, antara dukungan membanjiri Megawati dan ejekan terhadap Cairgan yang dinilai tak sportif. Sementara itu, Megawati menolak hadir di konferensi. Ia memilih berlatih diam-diam di arena tertutup malam itu, dengan hanya pelatih fisik dan satu orang toser cadangan menemaninya. Dalam gelapnya arena, hanya terdengar suara napasnya yang teratur dan dentuman keras bola yang menghantam lantai berkali-kali. "Lagi," katanya tegas, tak ada ekspresi. Hanya semangat yang membara dan dendam yang sedang dibentuk dalam bentuk spike. Di balik tribune yang gelap, asisten pelatih Turki yang diam-diam mengawasi sesi latihan itu bergidik. Ia mencatat kekuatan spike Megawati yang bahkan di tengah malam masih sanggup membelah udara. "Perempuan ini sedang menyimpan sesuatu," gumamnya. Tapi Cairgan tetap tak peduli. Ia yakin, Megawati hanya legenda yang telah lewat masa emasnya. Ia belum tahu bahwa esok, bukan hanya wajahnya yang akan tercoreng, tapi seluruh ego Turki akan ditampar oleh kekuatan yang selama ini ia remehkan. Dan malam itu, saat kota Istanbul kembali tertidur, Megawati meletakkan bola voli di samping tempat tidurnya seperti pusaka perang. Ia menutup mata, membisikkan dalam hati, biarkan mereka tertawa malam ini, karena besok, tak akan ada yang mampu berdiri setelah badai datang. Pagi hari pertandingan, langit Istanbul tampak cerah, tapi hati Megawati tetap kelam. Ia duduk di tepi ranjang hotel, menatap perban kecil di lengannya, bekas jatuh latihan semalam. Di hadapannya, jersey tim Indonesia tergantung rapi, merah putih yang kini terasa berat di pundaknya. Ia mengenakan seragam itu perlahan, bukan sebagai simbol kemenangan, tapi sebagai tameng untuk menghadapi perang batin dan sorotan dunia. Di ruang makan tim, suasana hening. Tak seorang pun berani membuka topik tentang Cairgan atau tekanan media. Semua mata mencuri pandang ke arah Megawati, sang kapten yang sejak semalam tidak berkata sepatah kata pun. Bahkan ketika pelatih Randy berusaha memberi semangat dengan nada tinggi, Megawati hanya menunduk, menusuk telur rebus di piringnya seperti musuh yang harus ia hancurkan. Diamnya lebih menggelegar daripada teriakan motivasi manapun. Sesampainya di stadion, para penonton sudah memadati tribun, sebagian besar berpakaian merah, warna Turki. Teriakan, "Cairgan, Cairgan," menggema, seperti mantra yang ingin meruntuhkan mental lawan. Di antara sorakan itu, Megawati berjalan memasuki lapangan dengan tatapan kosong, tapi langkahnya mantap. Tak ada senyum, tak ada sapa, yang ada hanya tekad membara di balik bola mata hitamnya. Saat sesi pemanasan dimulai, Cairgan mendekat dengan gaya penuh kesombongan. Ia menyentuh net dengan telunjuk dan berkata lantang, "Kamu bisa menyentuh puncak ini. Atau kamu lebih cocok di bawah saja." Rekan-rekannya tertawa keras. Tapi Megawati tidak merespons. Ia hanya melangkah mundur, menarik napas dalam-dalam,
lalu melompat memukul bola tinggi, dan suara dentuman bolanya membuat seisi stadion sejenak terdiam. Asisten pelatih Turki mencatat power dan sudut pukulan Megawati. Itu bukan kekuatan biasa, bisiknya pada pelatih kepala. Namun Cairgan justru tersenyum mengejek. Ia mengira Megawati hanya melebih-lebihkan gaya demi kamera. Ia belum tahu bahwa perempuan yang tampak tenang itu tengah membangun badai di dalam dadanya, badai yang tinggal menunggu satu momen untuk meledak. Di ruang ganti sebelum pertandingan dimulai, suasana mencekam. Pelatih Randy memberikan instruksi singkat, tapi tatapannya terus mencuri arah Megawati. "Mega, kamu siap?" tanyanya perlahan. Untuk pertama kalinya, Megawati membuka mulut hari itu. "Saya tidak akan bermain. Saya akan berperang." Kalimatnya lirih, namun menggema kuat ke seluruh ruangan. Para pemain Indonesia merinding mendengarnya. Dan saat mereka berdiri di pinggir lapangan, bersiap menatap laga yang akan tercatat dalam sejarah, Megawati memejamkan mata sejenak. Ia ingat segala hinaan, tekanan, dan luka yang tak pernah ditunjukkan. Kali ini, ia tak lagi bermain demi gelar atau pujian. Ia bermain demi harga diri. Dan ketika matanya terbuka kembali, api itu terlihat jelas. Api dalam diam, yang akan membakar siapapun yang meremehkannya. Suasana di dalam Istanbul Volleyball Arena seperti kawah neraka yang siap meledak. Penonton meneriakkan nama Cairgan seperti mantra perang, membuat dinding-dinding beton seakan ikut bergetar. Lampu sorot menari di udara, suara dentuman musik menghentak, dan semua perhatian tertuju pada satu sosok, Megawati Hangestru. Sang kapten Indonesia berdiri mematung di pinggir lapangan, wajahnya tanpa ekspresi, tapi sorot matanya seperti petir yang tertahan di langit badai. Saat protokol pembukaan selesai dan kedua tim bersalaman di tengah lapangan, Cairgan dengan sengaja menggenggam tangan Megawati terlalu kuat dan berbisik, "Jangan takut kalau tak mampu bertahan sampai set kedua." Megawati tak bergeming. Ia menatap balik sejenak, lalu menarik tangannya tanpa kata. Seluruh kamera mengarah ke momen itu, tapi tak seorang pun tahu, dalam dada Megawati, gemuruh mulai naik dan badai hanya tinggal menunggu waktu. Peluit berbunyi. Set pertama dimulai. Cairgan langsung tampil agresif dengan spike keras yang menghancurkan blok lawan. Penonton bersorak liar. Indonesia tertinggal 5 poin. Beberapa pemain mulai panik, tapi Megawati tetap diam. Ia belum bergerak maksimal. Bahkan pelatih Randy sempat memanggilnya saat time out, "Mega, kamu baik-baik saja?" Megawati hanya menjawab singkat, "Belum saatnya." Wajahnya seperti pelaut yang menunggu gelombang pasang. Set pertama berakhir dengan kekalahan untuk Indonesia. Di bangku cadangan, pemain muda seperti Yola dan Mutiara terlihat gelisah. Tapi Megawati berdiri, menarik napas panjang, lalu menggenggam kedua tangan rekan-rekannya. "Set ini untuk mereka. Set berikutnya, untuk kita." Kalimat itu sederhana, tapi suaranya berat seperti guntur. Aura di sekelilingnya mulai berubah, dan suasana di bench Indonesia perlahan-lahan berubah dari gugup menjadi membara. Set kedua dimulai, dan Megawati mulai menunjukkan sisi lainnya. Serve-nya menghantam dengan presisi ke sudut terjauh lapangan. Turki. Ia mengejar setiap bola dengan mata tajam, memberi sinyal pada tosser dengan gestur kecil namun tegas. Penonton Turki mulai terdiam ketika Megawati menghantam bola di posisi open dengan kecepatan yang membuat blok Cairgan terhuyung. Terlambat, gumam Cairgan, mulai sadar ini bukan lagi Megawati yang pasif seperti di awal. Tapi Cairgan belum menyerah. Ia kembali memancing emosi, mengarahkan bola tipis ke arah Megawati, lalu menyeringai saat berhasil mencetak angka. "Kamu lambat, legend," ejeknya. Megawati tidak menjawab. Ia berdiri, membersihkan pasir dari lututnya, lalu menatap net di depannya. "Kamu baru melihat bayangan. Sekarang hadapi petirnya," bisiknya, sangat pelan, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Dan saat skor imbang 22-22 di set kedua, Megawati menerima bola set tinggi dari Arin. Ia melompat setinggi mungkin,
seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata, dan di saat itulah ia melepaskan spike tercepatnya malam itu. Bola melesat seperti meteor menuju sisi kanan lapangan Turki, tepat ke arah Çayırgan yang telat membaca arah. Waktu seolah melambat, dan dunia bersiap menyaksikan momen paling brutal dalam sejarah voli internasional. Dentuman bola dari spike Megawati itu menggema ke seluruh penjuru arena, membelah keheningan yang sempat muncul sejenak. Bola menghantam lantai lapangan Turki dengan keras, memantul tinggi, dan langsung disambut oleh sorakan gemuruh dari penonton Indonesia yang minoritas, tapi kini terdengar paling lantang. Megawati tak mengangkat tangan, tak melompat gembira, ia hanya berdiri tegak, memandang lurus ke seberang net, tepat ke arah Çayırgan, yang mulai menunjukkan perubahan di wajahnya, bukan lagi sombong, melainkan ragu. Çayırgan membalas di poin berikutnya dengan spike keras yang menyentuh tangan blok Megawati dan keluar lapangan. Ia berteriak keras, mencoba memulihkan kepercayaan dirinya. Tapi ketika dia menatap Megawati, harapannya pupus. Sang kapten Indonesia tidak gentar sedikit pun. Matanya tetap menyalakan api yang seolah tak bisa dipadamkan. Çayırgan sadar ini bukan tentang teknik semata, ini tentang hati yang terbakar. Ketika Indonesia unggul tipis 24-23, suasana di arena makin panas. Çayırgan menyiapkan diri untuk serve. Ia melirik Megawati sekilas, mencoba menebak arah permainan. Serve-nya bagus, bola mengarah ke sudut sempit, tapi Megawati melompat menjemput bola itu dengan refleks kilat, mengarahkan passing sempurna ke tosser. Dalam satu gerak yang nyaris tanpa jeda, bola diangkat tinggi ke udara, dan Megawati melesat. Waktu seakan melambat ketika Megawati naik ke udara. Ia sudah tidak lagi bermain demi menang, ia sedang mengekspresikan seluruh emosi, sakit hati, dan kemarahan dalam satu gerakan. Spike-nya bukan hanya kuat, tapi mengandung sesuatu yang tak terlihat, pernyataan bahwa ia tidak akan pernah diremehkan. Bola itu menghantam, tepat ke wajah Çayırgan yang mencoba menutup blok di posisi yang terlambat. DUUGGGH. Suara benturan itu seperti petir yang menghantam bumi. Çayırgan terjatuh seketika, tubuhnya terhuyung dan wajahnya langsung berdarah di bagian hidung dan pelipis. Ia mengerang, tangan menutupi mukanya yang mulai membiru. Penonton Turki tercekat, wasit meniup peluit panjang, tim medis berlari ke lapangan. Semua orang berdiri. Indonesia menang set kedua, tapi kemenangan itu terasa seperti ledakan emosional dari lubuk jiwa yang paling dalam. Megawati berdiri membatu. Napasnya terengah, tapi bukan karena lelah fisik, melainkan pelepasan seluruh beban mental yang selama ini ia simpan. Ia tidak bergembira, ia tidak berselebrasi, ia hanya menatap Çayırgan yang digotong keluar lapangan. Ada sesak di dadanya, tapi juga ada pembebasan. Ia tak pernah berniat mencederai. Tapi inilah resiko dari menantang badai yang telah terlalu lama ditahan. Di bench Indonesia, semua pemain terpaku. Tak ada yang tahu harus bersorak atau diam. Pelatih Randy perlahan menepuk pundak Megawati. "Kau tahu apa yang baru kau lakukan?" tanyanya pelan. Megawati menatap lantai sebentar, lalu menjawab dengan suara gemetar tapi tegas, "Aku hanya membalas dengan cara yang mereka ajarkan." Teriakan Çayırgan membelah udara. Tangis kesakitannya terdengar jelas meski di tengah ribuan penonton yang terdiam mendadak. Tangan medis sibuk bekerja di sisi lapangan, sementara wasit dan ofisial berdiskusi sengit dengan pelatih Turki. Wajah Çayırgan berlumuran darah, pelipisnya robek, hidungnya tampak bengkok. Para penonton Turki yang sebelumnya meneriakkan ejekan pada Megawati kini terdiam. Atmosfer berubah drastis, dari panasnya kebanggaan menjadi dinginnya kekhawatiran. Megawati berdiri kaku di pinggir lapangan. Napasnya masih berat, matanya tak bisa lepas dari tubuh Çayırgan yang kini terbaring lemah di atas tandu. Semua orang menatapnya, wasit, pemain, pelatih, bahkan kamera-kamera televisi dunia. Tapi bukan sorotan kagum, melainkan tatapan penuh pertanyaan. Apakah ini pembalasan? Apakah ini sengaja? Dalam hati Megawati sendiri, badai emosi mengamuk.
Ia tak berniat mencederai, tapi ia juga tak menyesali apa yang baru saja terjadi. Spike petir itu memang bukan spike biasa. Bahkan komentator internasional menyebutnya sebagai salah satu pukulan paling brutal sepanjang sejarah voli wanita. Kecepatannya melewati 110 km per jam, dengan sudut tajam menghantam wajah lawan yang hanya bisa pasrah di tempat. Tayangan ulang di layar besar membuat penonton menahan napas. Detik itu, dunia menyaksikan bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga letupan dari jiwa yang terlalu lama disangkal. Pelatih Randy menghampiri Megawati. "Kalau kamu butuh keluar dari pertandingan, aku akan pahami," katanya dengan nada lembut. Tapi Megawati menggeleng perlahan. "Saya tidak mundur. Tidak hari ini," jawabnya datar namun dalam. Ia tahu ini bukan hanya soal pertandingan, tapi pertarungan harga diri. Mundur sekarang berarti mengakui bahwa keberaniannya salah. Ia memilih berdiri tegak meski seluruh dunia mungkin menghakimi. Sementara itu, suasana bangku Turki dipenuhi ketegangan. Pemain-pemain mereka terlihat bingung, bahkan takut. Tanpa Cairgan, semangat mereka menurun drastis. Kapten cadangan mencoba memompa semangat tim, tapi semua orang tahu mereka kehilangan poros permainan dan mental. Dan di seberang lapangan, sosok Megawati berdiri tenang, seperti penjaga badai yang baru saja menunjukkan kekuatan petirnya. Media sosial pun meledak. Tayangan video slow motion Spike Megawati trending di seluruh platform. Tagar-tagar Spike petir, tagar Megawati face Cairgan, dan tagar voli darah dan air mata jadi topik dunia. Ada yang memujinya sebagai keajaiban teknik dan keberanian, tapi tak sedikit yang mengecamnya sebagai bentuk brutalitas. Dunia terbelah, tapi satu hal pasti, nama Megawati Hangestru kini terukir sebagai legenda dalam kekaguman sekaligus kontroversi. Dan saat babak ketiga hendak dimulai, Megawati berdiri di tengah lapangan, menggenggam bola serve. Seluruh stadion diam, menanti langkahnya. Tak ada senyuman, tak ada keraguan. Hanya seorang perempuan yang telah menanggung terlalu banyak luka, dan kini memilih bicara lewat kekuatan tangan kanannya. Ia bukan hanya pemain, ia badai. Dan badai itu belum selesai. Cairgan dibawa keluar arena dengan tandu, diiringi tatapan syok dan air mata dari rekan-rekannya. Wajahnya pucat, darah masih menetes dari kain kasa yang menutupi luka. Namun suara paling menusuk bukanlah dari penonton, melainkan jeritannya sendiri, jeritan panjang, pecah, seperti seseorang yang tak hanya kesakitan secara fisik, tetapi juga mental. Sosok yang tadi begitu angkuh, kini terkapar sebagai simbol kejatuhan yang memilukan. Gemuruh stadion berubah jadi bisik-bisik penuh ketegangan. Beberapa penonton Turki mulai bersorak lagi, mencoba membangkitkan semangat tim mereka. Tapi suara mereka terdengar hambar, seperti gema di antara reruntuhan. Di sisi lain, para pendukung Indonesia berdiri dengan hati campur aduk. Kemenangan set kedua yang seharusnya disambut dengan sorak, kini terasa seperti dilema moral, apakah mereka sedang menyaksikan sebuah keajaiban atau tragedi. Megawati masih berdiri tegak di garis belakang. Ia memutar bola di tangan, menatap net seolah itu bukan lagi jaring pembatas, tapi garis antara masa lalu dan masa depannya. Seorang ofisial pertandingan menghampirinya dan berbisik, "Kamu tak perlu lanjut kalau tak siap." Tapi Megawati menjawab lirih, "Saya sudah terlalu lama diam. Hari ini, saya bicara." Kata-katanya lirih, tapi penuh kekuatan, membuat asisten ofisial hanya bisa menatapnya dengan kagum. Pertandingan berlanjut dalam suasana muram. Pemain Turki tampak goyah tanpa Cairgan. Megawati, sebaliknya, justru semakin tenang dan tajam. Set ketiga menjadi dominasi Indonesia, spike demi spike mengarah dengan presisi dan kekuatan nyaris menakutkan. Megawati tidak tersenyum, tidak bersorak. Ia bermain seperti mesin yang didorong oleh luka yang belum sembuh, tapi dijadikan bahan bakar. Di bangku komentator, suasana tak kalah tegang. Analis Turki menyebut, ini bukan lagi pertandingan. Ini pernyataan.
Sementara komentator Indonesia terbata menahan emosi saat berkata, "Kita sedang menyaksikan sisi lain dari Megawati, sisi yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya." Tayangan ulang spike ke wajah Cairgan diputar lagi dan lagi, tiap detik seolah menggoreskan luka baru di antara dua kubu yang kini makin panas. Namun di tengah dominasi Indonesia, kamera terus menyorot wajah Megawati yang mulai retak. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena menyesal, tapi karena ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali jadi Megawati yang dulu. Dunia kini mengenalnya bukan hanya sebagai kapten yang hebat, tapi juga sebagai pemicu insiden paling mencolok dalam sejarah voli wanita. Berat, terlalu berat bagi seorang yang tak pernah berniat jadi monster. Dan di bangku medis, Cairgan membuka matanya yang lebam. Ia menatap langit-langit putih rumah sakit dengan sorot hampa. Dokter memberitahu bahwa ia akan absen bermain selama beberapa minggu. Tapi yang lebih menyakitkan bukan cederanya, melainkan kenyataan bahwa egonya telah dihancurkan oleh seorang yang dulu ia anggap tak layak. Dan dalam keheningan ruang itu, ia bergumam dengan bibir kering, "Spike-nya terlalu sempurna." Suasana kemenangan Indonesia di set ketiga terasa dingin. Tidak ada sorak gembira, tidak ada pelukan emosional. Semua tahu, ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah kemenangan yang datang dengan harga luka, secara harfiah dan simbolik. Di ruang wasit, perdebatan sengit terjadi antara ofisial pertandingan, perwakilan Federasi Voli Internasional (FIVB), dan panitia penyelenggara. Mereka membahas kemungkinan pelanggaran serius atas tindakan Megawati. Kata yang mulai terdengar dari mulut mereka adalah kata yang menakutkan, diskualifikasi. Pelatih Randy dipanggil ke ruang sidang internal usai set ketiga. Ia meninggalkan tim dengan wajah tegang. Kalau FIVB menilai itu pelanggaran berat, Mega bisa dihentikan hari ini juga, bisiknya pada asisten pelatih. Di dalam ruangan, tayangan ulang spike Megawati terus diputar dari berbagai sudut kamera bawah, sisi kanan lapangan, bahkan dari slow motion Ultra HD. Semua memperlihatkan hal yang sama, spike keras, cepat, tepat ke wajah Cairgan. Tapi, apakah itu disengaja? Sementara itu, Megawati duduk sendiri di pojok ruang ganti. Seluruh tim menjaga jarak, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, Megawati sedang memikul beban yang bahkan tak bisa dibagi. Ia memegang botol air, tapi tak meminumnya. Kepalanya tertunduk, rambutnya berantakan, wajahnya tanpa warna. Ia telah mencetak poin kemenangan, tapi hati kecilnya berkata, "Apa yang kau korbankan untuk itu?" Suara itu terus mengganggu pikirannya. Wartawan mulai merangsek ke koridor stadion. Kamera-kamera dari media Turki, Eropa, dan Asia berbaris, menunggu pernyataan resmi. Sebagian dari mereka bahkan sudah menulis berita dengan tajuk yang menggetarkan, "Megawati, sang badai yang terlalu jauh," dan "Spike berdarah dari Asia." Netizen terbelah, sebagian memujinya sebagai pahlawan, sebagian lain menyebutnya pemicu insiden yang memalukan. Tepat sebelum set keempat dimulai, seorang ofisial masuk ke ruang ganti Indonesia. Ia membawa selembar surat keputusan sementara. Semua mata menatap kertas itu seperti menunggu vonis mati. Pelatih Randy membacanya, lalu menghela napas berat. Ia melirik Megawati. "Mega, kamu bisa lanjut. Tapi, kamu dalam pengawasan penuh. Satu tindakan yang mencurigakan lagi, kamu dicoret." Megawati hanya mengangguk pelan. Ia tahu, setiap langkahnya kini terekam dunia. Megawati berdiri perlahan, mengambil napas dalam-dalam, lalu meraih jersinya yang setengah tergantung di kursi. Ia memakainya kembali, seperti seorang prajurit yang tahu bahwa ia akan kembali ke medan tempur dengan luka yang belum sempat dijahit. Di cermin ruang ganti, ia menatap pantulan dirinya sendiri, mata yang sembab, wajah yang letih, tapi dalam sorot itu ada satu hal yang belum padam, keberanian. Dan saat ia kembali masuk ke lapangan, penonton bersorak lagi, tapi kali ini bukan hanya karena mereka membenci atau mendukung. Mereka bersorak karena tahu, perempuan ini telah melalui badai, dan tetap berdiri. Dengan seluruh dunia memandang tajam,
Megawati menggenggam bola serve dengan tangan kanan yang sedikit gemetar. Ia tahu, pertandingan ini bukan lagi soal poin, tapi tentang siapa yang sanggup bertahan dalam ujian paling gila dalam hidup mereka. Langkah Megawati kembali menginjak lantai lapangan seperti gema yang menghentikan waktu. Semua mata tertuju padanya, kamera, penonton, ofisial, bahkan rekan satu timnya. Tapi kali ini, tak ada sorak kemenangan. Hanya keheningan syarat ketegangan. Ia berdiri di garis belakang, memegang bola serve, dan menatap net yang seolah kini berubah menjadi batas antara dirinya dan dunia yang siap menghakimi. Detik itu, ia bukan hanya seorang atlet. Ia adalah simbol dari keberanian yang dibayangi oleh keraguan. Saat peluit berbunyi, Megawati melempar bola ke udara dan melakukan serve. Bola melesat sempurna, masuk tepat di pojok lapangan Turki, menghasilkan es yang menggetarkan. Namun, ia tidak selebrasi. Bahkan tidak tersenyum. Ia hanya menatap lantai, seolah spike itu bukan lagi sesuatu yang layak dibanggakan. Di bangku penonton, seorang anak perempuan menangis, bukan karena sedih, tetapi karena melihat bahwa pahlawan yang ia kagumi kini tampak begitu rapuh dan lelah. Set keempat berjalan cepat, Turki bermain tanpa semangat, dan Indonesia memanfaatkannya dengan cermat. Skor 25-17 menutup laga dengan kemenangan Indonesia 3-1. Tapi begitu peluit panjang berbunyi, Megawati tak bergerak. Ia berdiri di tengah lapangan, terdiam, bahkan saat seluruh rekan-rekannya berlari ke arahnya untuk memeluk. Pelatih Randy hanya memandang dari kejauhan. Ia tahu, ini bukan saatnya bicara kemenangan. Konferensi pers pasca pertandingan penuh sesak. Kilatan kamera, pertanyaan pedas, dan sorotan penuh tekanan menyambut Megawati saat ia duduk di meja utama. Wartawan dari Eropa langsung menodong pertanyaan tajam, apakah Anda sengaja mencederai Cairgan? Megawati menunduk sesaat, tangannya gemetar. Tapi kemudian, ia mengangkat kepala, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan suara yang tidak hanya didengar, tetapi dirasakan. Saya tidak datang ke sini untuk melukai siapapun, katanya dengan suara serak. Tapi saya datang ke sini untuk melindungi nama saya. Saya sudah terlalu lama diam. Saya dihina, direndahkan, dianggap lemah hanya karena saya perempuan dari Asia. Spike itu bukan dendam. Itu adalah suara saya yang selama ini kalian bungkam. Kata-katanya membuat ruangan terdiam. Beberapa wartawan menurunkan kamera mereka, terpaku. Air mata akhirnya jatuh di pipi Megawati. Tapi bukan air mata kekalahan, melainkan air mata seseorang yang akhirnya berani membuka luka. Saya manusia, lanjutnya. Saya bisa terluka. Tapi jangan pernah kira saya tak bisa melawan. Kalau hari ini saya dipanggil monster, maka saya terima. Tapi ketahuilah, monster itu kalian ciptakan. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam keheningan ruangan. Tidak ada yang berani menertawakannya kali ini. Dan di ujung ruangan, diam-diam seorang pria tua berdiri, delegasi senior dari Federasi Voli Dunia. Ia menatap Megawati dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, ia tahu perempuan ini baru saja mengubah sejarah. Bukan dengan skor, tapi dengan keberanian untuk bersuara, di saat seluruh dunia lebih suka melihatnya jatuh diam. Megawati tidak menang hari itu. Ia bangkit. Beberapa hari setelah laga yang mengguncang dunia voli itu, Megawati masih menjadi pusat perbincangan global. Bukan hanya di media olahraga, tapi juga di ruang diskusi akademik, forum feminis, hingga debat politik. Video speakernya menjadi viral, tapi yang lebih viral lagi adalah potongan pidato emosionalnya saat konferensi pers. Di balik jutaan views itu, Megawati tetap tinggal dalam keheningan. Ia menolak semua undangan wawancara, menutup media sosialnya, dan mengurung diri di mes tim nasional. Federasi akhirnya memutuskan tidak ada diskualifikasi. Megawati dinyatakan tidak bersalah karena spike-nya dianggap bagian dari permainan yang sah. Tapi, mereka tetap menjatuhkan peringatan keras. Namun anehnya,
Tak ada satupun tanda kegembiraan dari Megawati setelah kabar itu turun. Ia hanya menatap jendela kamar, menyaksikan hujan gerimis menghapus debu di luar. Aku menang, tapi kenapa rasanya seperti kehilangan segalanya? Batinnya bergema. Di sisi lain, Cairgan masih terbaring di rumah sakit Istanbul. Tulang hidungnya patah, matanya lebam parah, dan ia mengalami trauma visual. Namun yang mengejutkan dunia adalah Cairgan memposting video singkat dari ranjang rumah sakit. Dalam suara yang lemah, ia berkata, "Aku tahu dia tidak berniat mencederai. Spike itu keras, tapi bukan karena kebencian. Megawati bermain dengan jiwa, dan aku yang menyalakan apinya." Ucapan itu membuat netizen runtuh dalam haru, dan komentar positif mulai membanjiri kedua belah pihak. Hari itu, pelatih Randy mengetuk pintu kamar Megawati. "Ada satu pertandingan lagi, final, lawan Serbia. Kamu kapten, tapi kami tak akan memaksa," ucapnya pelan. Megawati menatapnya, mata yang dulu tajam kini lembut. Lalu, ia mengangguk perlahan. "Izinkan aku bermain, bukan untuk membalas siapapun, tapi untuk mengakhiri ini dengan hati." Sebuah senyum samar kembali ke wajahnya. Hati yang nyaris mati kini mulai berdetak lagi. Final berlangsung di bawah sorotan cahaya stadion yang terasa lebih tenang. Sorak penonton lebih hangat, lebih manusiawi. Saat Megawati memasuki lapangan, lawan dari Serbia berdiri memberi tepuk tangan hormat. Tidak ada sindiran, tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa dia layak berada di sana, bukan karena kekerasannya, tapi karena keberaniannya menanggung badai. Di set penentu, Indonesia unggul tipis. Skor 24-23. 1 poin lagi, dan sejarah ditulis. Pelatih memberikan isyarat umpan untuk Mega. Bola lambung mengarah tinggi, dan waktu seolah berhenti. Megawati melompat, tapi kali ini, bukan dengan amarah, bukan untuk membalas, melainkan dengan hati yang penuh damai. "Spike ini bukan untuk melukai, tapi untuk menyembuhkan," bisiknya dalam hati sebelum tangan kanannya menghantam bola dengan indah. Bola mendarat keras di tanah Serbia, tak terbendung. Skor berubah jadi 25-23. Indonesia juara. Tapi yang lebih penting, Megawati berdiri dengan kepala tegak, air mata jatuh di pipinya, bukan karena beban, tapi karena akhirnya ia tahu, dirinya telah memaafkan, bukan hanya dunia, tapi juga dirinya sendiri. Dan dalam sejarah voli dunia, spike terakhir itulah yang dicatat, bukan hanya sebagai poin penutup, tetapi sebagai simbol kebangkitan seorang perempuan yang berani bersuara lewat pukulan, luka, dan akhirnya cinta.